Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 10. Baru saja ia turun di luar kamar, 5 orang pengawal sudah menerjangnya dari kanan kiri. Akan tetapi dalam beberapa gebrakan saja 5 orang pengawal ini roboh dan mengalirlah darah pertama sebagai akibat gebrakan pedang Han Qi. Dia didesak hebat, maka sekarang dia tidak berlaku sungkan lagi. Pedangnya dikerjakan dan biarpun tidak membunuh mereka, kini Han Qi merobohkan orang dengan niat agar yang dirobohkan tak dapat mengeroyoknya lagi. Ia meloncati tubuh 5 orang itu dan lari. Akan tetapi setibanya di ruangan yang besar di mana Sumakiat dan para panglima telah menanti, dia dikurung dan kini dikeroyok oleh Sumakiat, Siang Koan Li dan belasan orang panglima pilihan yang kesemuanya berkepandaian tinggi. Di antara para panglima itu ada yang mengenal dia, bahkan ada yang menjadi rekan panglima Hu Teksan. Mereka itu hanya melaksanakan tugas, dan pada saat itu, Han Qi tidak lagi dianggap sebagai rekan, melainkan sebagai seorang buronan yang telah mengacaukan istana dan menghina kaisar maka harus ditangkap atau dibunuh. Han Qi mengamuk dengan hebat. Pedangnya lenyap menjadi sinar yang bergulung-gulung, seperti seekor naga sakti bermain di angkasa, mengeluarkan suara berdesing dan kadang-kadang bercuitan menyeramkan para pengeroyoknya. Akan tetapi sekali ini, para pengeroyoknya adalah orang-orang yang pandai, yang hanya kalah 2-3 tingkat dibandingkan dengan dia, ditambah lagi keadaan tubuhnya yang penuh luka dan lelah sekali, maka mulailah Han Qi terdesak hebat. Setengah malam suntuk ia telah bertanding dikeroyok banyak orang pandai, dan kini, di ruangan terbatas, ia dikeroyok oleh 17 orang pandai, tentu saja Han Qi menjadi repot sekali. Betapapun juga, ucapan nenek di dalam kamar tadi telah menggugah semangatnya. Aku tidak bersalah. Aku datang menemui wanita yang kucinta. Apa dosaku? Kalian semua tahu bahwa aku tidak melakukan kejahatan, dan aku sudah banyak mengalah. Kalau kalian tidak mau mundur, terpaksa aku mengadu nyawa. Pemberontak keji, maling cabul tak tahu malu. Sumakiat membentak dan menerjang hebat. Cering-cering. Han Qi menangkis sekian banyaknya senjata dan tangan kirinya menggunakan pukulan ke samping secara aneh dan tak terduga-duga. Biarpun pukulan dengan tangan kiri ini tidak mungkin dapat mengenai tubuh lawan, namun angin pukulan yang mengandung sinkang kuat itu membuat 2 orang pengeroyok terlempar ke belakang dan terbanting pada dinding. Sejenak kedua orang pengeroyok itu menjadi pening dan semua pengeroyok diam-diam merasa kagum lalu mengeroyok lebih hati-hati. Mereka semua maklum bahwa adik sepupu Menteri Kam ini hebat sekali kepandaiannya. Kembali Han Qi terkena pukulan-pukulan, bahkan bajunya robek-robek termakan senjata tajam para pengeroyoknya. Darahnya mulai mengalir dari kedua bahu, pundak dan kedua pahanya. Darahnya sendiri membasahi tubuh, akan tetapi dalam 100 jurus lamanya, dia hanya terluka dan belum tertangkap. Sebaliknya ia telah merobohkan 4 orang pengeroyok dengan pedangnya sehingga mereka tidak mampu mengeroyok lagi, dan melukai ringan tubuh orang lain. Di antara yang terluka ringan adalah Siang Koan Li murid Sumakiat yang tergores pedang dadanya sehingga kulit dadanya robek berdarah. Akan tetapi kehilangan darah dan kelelahan membuat Han Qi merasa pening dan seringkali terhuyung. Keadaannya sudah payah sekali dan tiba-tiba sebatang toya berhasil mengemplang pergelangan tangan yang memegang pedang. Pukulan yang keras sekali dan hanya berkat sinkangnya saja maka tulang lengan itu tidak remuk, akan tetapi pedangnya terlepas dari pegangan. Detik-detik lain merupakan hujan pukulan yang diakhiri dengan totokan Sumakiat membuat tubuh Han Qi roboh mandi darah dan tak berkutik lagi, pingsan. Sumakiat melarang para panglima itu membunuh Han Qi. Hal ini bukan sekali-kali karena rasa sayang terhadap anggota keluarga, bahkan sebaliknya. Saking bencinya, Sumakiat tidak ingin melihat Han Qi dibunuh begitu saja. Ia ingin melihat pemuda itu dijatuhi hukuman gantung atau penggal leher disaksikan orang banyak sehingga puaslah hatinya. Kalau dibunuh sekarang dalam keadaan pingsan, terlalu enak bagi Han Qi yang dibencinya. Tubuh Han Qi dibelenggu lalu diseret dan dilempar ke dalam kamar tahanan di belakang istana, dijaga kuat oleh pengawal yang diatur oleh Sumakiat sendiri. Selain tidak ingin melihat Han Qi tewas secara enak, juga dia menahan pemuda itu dengan niat lain, dengan siasat untuk memancing Menteri Kam melakukan pelanggaran sehingga ia dapat pula mencelakakan Menteri Kam Liong yang amat dibencinya. Dalam keadaan pingsan dan terbelenggu kaki tangannya, Han Qi dilemparkan ke atas pembaringan batu dalam kamar tahanan yang sempit, kemudian pintu beruji besi yang kokoh kuat dikunci dari luar dan di luar kamar tahanan dijaga ketat oleh pasukan pengawal.
Ketika Han Qi siuman dari pingsannya dan membuka mata, ia tidak mengeluh. Ia sadar benar dan maklum bahwa dia telah ditawan. Dia tidak menyesal. Mati bukan apa-apa bagi seorang gagah, apalagi kalau ia teringat akan Hong Kui, kematian hanya merupakan kebebasan daripada penderitaan batin akibat kasih tak sampai. Namun hatinya diliputi penyesalan dan kekhawatiran kalau ia teringat akan Menteri Kam Leong, kakak sepupunya itu. Dia maklum bahwa semua perbuatannya yang tentu dianggap mengacau istana dan dianggap berdosa besar, pasti akan mengakibatkan hal yang tidak baik terhadap Menteri Kam. Pada hal ini sungguh tidak ia kehendaki dan ia merasa menyesal sekali. Betapapun juga, dia lalu mengerahkan tenaga sehingga tubuhnya dapat rebah telentang, matanya memandang langit-langit kamar tahanan. Sedikit pun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya, dan dengan kepandaiannya yang tinggi, Han Qi dapat mematikan rasa, sehingga tubuhnya tidaklah terlalu menderita. Ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan siap menerima datangnya maut dalam bentuk apapun juga. Dugaan Han Qi memang sama sekali tidak meleset. Peristiwa yang terjadi itu membawa akibat yang amat jauh dan hebat. Dia pun tidak tahu nasib apa yang menimpa Maya dan Xiao Buee, yang ia tinggalkan di tengah jalan. Ketika Menteri Kam Leong dan muridnya, Panglima Hu Teksan meninggalkan istana yang mengakhiri pesta penyambutan tamu agung sampai tengah malam, membuat hati guru dan murid ini lega karena semenjak munculnya Maya dan Xiao Buee tadi membuat hati mereka amat tidak enak, mereka berpisah. Panglima Hu pulang ke gedungnya sendiri dengan tergesa-gesa. Dia ingin segera sampai di rumah dan menegur putrinya yang telah berbuat lancang menggegerkan istana bersama Maya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika sampai di rumah. Dia disambut teguran istrinya mengapa Xiao Buee dan Maya tidak diajak pulang. Apa? Mereka sudah pulang lebih dulu, malah diantar oleh Kam Susiok. Panglima ini berkata dengan suara keras. Maka paniklah keluarga Hu dan Panglima itu pun segera menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari putrinya dan Maya. Juga dia sendiri ikut mencari, karena sungguh pun ia tidak usah merasa khawatir akan keselamatan dua orang anak perempuan yang diantar oleh Susioknya itu, namun peristiwa yang terjadi di istana sebagai akibat kelancangan Maya dan Xiao Buee membuat hatinya tidak enak. Apalagi karena urusan Yu Chen dan Jenderal Suma jelas memperlihatkan sikap bermusuhan dengan gurunya. Akan tetapi, malam itu ternyata terjadi hal yang amat menggelisahkan hati Panglima ini secara susul-menyusul. Karena waktu ia meninggalkan rumahnya lagi untuk mencari jejak putrinya dan Maya, ia dikejutkan oleh berita bahwa Kam Han Qi mengamuk di taman istana dan dikeroyok oleh para pengawal. Tentu saja ia terkejut sekali, akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Ia dapat menduga bahwa tentu hal itu ada hubungannya dengan pertalian cinta kasih antara Kam Han Qi dan putri Sung Hong Kui. Panglima Hu menjadi bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sedangkan kedua orang anak perempuan itu belum didapatkan, kini mendengar Han Qi menggegerkan istana. Apakah yang terjadi dengan putrinya dan Maya? Tiada jalan lain bagi Panglima Hu selain bergegas mendatangi gurunya di gedung Menteri Kam Leong. Seperti telah diduganya, gurunya telah mendengar perihal Han Qi di istana, tentu mendapat pelaporan dari anak buah yang setia, dan kini menteri yang tua itu duduk termenung dan menyambut kedatangan Teksan dengan muka gelisah. Kau tentu datang untuk melaporkan tentang Han Qi, bukan? Aku sudah mendengar semua dan... betapapun juga, dia seorang pemuda yang tentu saja belum cukup kuat untuk menahan pukulan cinta terputus. Bagaimana aku dapat menyalahkan dia? Bukan hanya urusan Kam Susiok saja yang menggelisahkan Teochu dan membuat Teochu menjelang pagi begini mengunjungi Suhu, melainkan juga lenyapnya kedua orang anak itu. Apa? Menteri tua itu menjadi terkejut. Juga, dia seorang pemuda yang tentu saja belum cukup kuat untuk menahan pukulan cinta terputus. Bagaimana aku dapat menyalahkan dia? Seperti Suhu ketahui, Maya dan Xiao Buee pulang lebih dulu diantar oleh Kam Susiok. Akan tetapi ternyata kedua orang anak itu belum sampai ke rumah Teochu dan tahu-tahu ada berita Kam Susiok mengamuk di taman istana. Teochu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, maka Teochu datang menghadap Suhu mohon petunjuk. Menteri Kam Leong mengelus jenggotnya dan menarik napas panjang berkali-kali. Hu Teksan mendengar gurunya berkata lirih. Mengapa? Mengapa? Dan ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan gurunya itu. Memang yang mengerti hanya Menteri Kam Leong sendiri. Di dalam hatinya ia merasa berduka dan bertanya mengapa keturunan keluarga Suling Emas selalu ditimpa kemalangan. Kita harus bersabar, Teksan.
Urusan Han Qi adalah urusan yang gawat dan biarlah besok aku menghadap Kaisar minta keterangan, dan akan kuusahakan agar aku dapat bertemu Han Qi dan bertanya tentang dua orang anak itu. Aku harus membela Han Qi yang kabarnya masih belum tertangkap, sebaiknya sekarang juga aku melihat keadaan. Hu Teksan mengerti betapa gurunya bingung dan berduka, maka ia cepat berkata. Harap Suhu tunggu saja di rumah karena kalau Suhu yang datang ke sana, tentu akan terjadi salah paham, disangka Suhu akan membantu Kam Susiok. Sebaiknya Teocu saja yang menyelidiki ke sana dan melihat keadaan. Menteri Kam Leong mengangguk-angguk dan membiarkan muridnya keluar. Dia memang bingung sekali menghadapi urusan yang sulit itu. Tidak membantu Han Qi tidak mungkin karena di antara semua keluarganya, hanya Han Qi seorang yang paling dekat. Kalau membantu berarti ia terancam bahaya bermusuhan dengan istana. Sampai Han Qi tertawan dan dimasukkan dalam penjara, Hu Teksan menyaksikan semua pertandingan itu. Dia tidak berani turun tangan membantu, dan setelah mendapat kenyataan betapa Han Qi tertawan dan dijebloskan kamar tahanan, ia bergegas pulang ke rumah Menteri Kam untuk membuat laporan. Menteri Kam Leong mengurut jenggotnya yang panjang, wajahnya agak pucat dan ia berkata lirih. Aku harus menolongnya. Harus membebaskannya, kalau perlu dengan mengorbankan diriku. Suhu. Teksan berseru kaget. Menteri Kam Leong memandang muridnya yang setia. Teksan, engkau muridku yang amat baik, seperti keluargaku sendiri, maka tak perlu aku menyimpan rahasia. Saudara-saudaraku cerai-berai tidak karuan, dan keturunan ayahku yang laki-laki hanya ada 3 orang, yaitu aku sendiri, mendiang Raja Hitan dan Han Qi. Raja Hitan telah tewas dan aku sendiri tidak berdaya menolong adikku itu. Aku sendiri sudah tua dan tidak mempunyai anak. Kalau Han Qi tewas, bukankah keluarga Kam akan kehilangan turunan? Aku harus menyelamatkan dia, apapun yang akan menimpa diriku. Tentu saja aku akan mempergunakan jalan halus membujuk Kaisar untuk mengampuni Han Qi, akan tetapi apabila tidak berhasil, aku akan mempergunakan kekerasan membebaskannya. Juga kalau kedua orang anak perempuan itu benar-benar lenyap di luar pengetahuan Han Qi, aku akan mendatangi Sumakiat dan demi Tuhan, sekali ini aku tidak akan segan-segan untuk memukul pecah kepalanya kalau sampai dia berani mengganggu Maya dan Xiao Gui. Kau pulanglah. Dengan hati berat dan penuh kekhawatiran karena hal-hal yang amat tidak enak menimpa secara bertubi-tubi, Teksan lalu mengundurkan diri. Puterinya hilang, paman gurunya ditawan, dan gurunya menghadapi kesukaran yang amat berat sedangkan dia sendiri tidak berdaya menolong. Lebih gelisah lagi hati Hu Teksan setelah lewat 3 hari, tidak ada seorang pun di antara anak buahnya yang disuruh menyelidik mengetahui kemana perginya 2 orang anak perempuan itu. Han Qi yang berhasil dihubungi Menteri Kam hanya menceritakan bahwa dia berpisah dengan 2 orang anak itu yang pulang berdua, sedangkan dia langsung menuju ke taman istana sampai tertawan. Ketika gurunya memanggilnya, Teksan mendapatkan gurunya itu menjadi kurus dan pucat. Betapa hebat penderitaan batin menteri itu selama 3 hari ini. Teksan, aku gagal mintakan ampun untuk Han Qi. Bahkan Kaisar menetapkan hukuman mati untuk Han Qi yang dilaksanakan besok. Si berdebah Sumakiat. Dialah yang membakar hati Kaisar sehingga Han Qi tak dapat diampuni. Bahkan Kaisar marah kepadaku mengapa tidak dapat mencegah perbuatan Han Qi yang mencemarkan nama baik keluarga Kaisar. Aku sudah mengambil keputusan, muridku. Malam ini, menjelang pagi, aku harus turun tangan membebaskan Han Qi dan kalau berhasil, aku akan pergi bersama dia menyusul ayahku di Gobeisan. Aku hidup seorang diri, perbuatanku ini tentu akan menggegerkan, akan tetapi tidak ada keluargaku yang menderita akibatnya. Adapun tentang dirimu sebaiknya engkau mengundurkan diri saja setelah keributan yang kusebabkan mereda. Teksan kaget sekali. Akan tetapi, bagaimana dengan Putri Teocu dan Maya? Aku sudah mendatangi Sumakiat dan dia bersumpah 7 turunan bahwa dia tidak mencampuri urusan lenyapnya 2 orang anak itu. Aku percaya kepadanya. Kurasa, orang-orang Yuchen mengambil bagian, bahkan mungkin pelaku-pelaku terpenting atas hilangnya 2 orang anak itu. Mungkin mereka hendak membalas penghinaan yang dilakukan 2 orang anak itu di dalam pesta. Kalau aku sudah berhasil menyelamatkan Han Qi, aku sendiri yang akan mencari mereka, menyelidik di antara tokoh Yuchen yang hadir pada malam hari itu. Suhu, Teocu akan membantu Suhu menolong Susiok. Kam Leong terkejut dan memandang wajah muridnya yang berdiri tegak penuh keberanian. Ia tidak ragu-ragu akan keberanian dan kegagahan muridnya, akan tetapi sekali ini,
mereka bukan melakukan tugas demi kepentingan negara yang tidak perlu memperhitungkan untung rugi pribadi, melainkan melakukan urusan pribadi. Tentu saja amat jauh bedanya. Jangan, Teksan. Urusan pada malam nanti adalah urusan pribadi. Aku tidak ingin melihat engkau terbawa-bawa dan keluargamu menjadi celaka karena keluarga kami. Biarlah kulakukan sendiri sehingga kalau gagal, tidak mengorbankan pula keselamatanmu. Maaf, Suhu. Mengapa Suhu berkata demikian? Tecu telah menerima budi besar dari Suhu, bahkan semua kemuliaan yang Tecu nikmati sekarang ini adalah berkat pertolongan Suhu. Ketika Tecu ditawan di perbatasan, kalau tidak muncul Kam Susiok yang menolong, tentu Tecu sudah mati pula. Kini Kam Susiok membutuhkan bantuan, bagaimana Tecu dapat tinggal diam saja? Apalagi melihat Suhu terjun ke dalam bahaya, masa Tecu harus diam menonton saja? Tidak, Tecu mohon agar diperbolehkan membantu Suhu. Dengan tenaga 2 orang, kiranya akan lebih mudah menolong Kam Susiok. Akan tetapi, keluargamu. Xiao Bue telah lenyap dan yang menjadi tanggungan Tecu hanyalah istri Tecu. Hari ini juga Tecu akan menyuruh 2 orang kepercayaan Tecu untuk mengantarkan istri Tecu lolos dengan diam-diam dari kota raja. Hal itu mudah dilakukan. Tapi, tugas malam nanti amat berbahaya, Teksan. Kalau ketahuan, tentu kita akan menghadapi pengeroyokan banyak sekali panglima yang pandai. Justru karena itulah maka sebaiknya kalau Suhu mengajak Tecu. Biarpun kekuasaan Suhu lebih besar daripada Tecu, karena memang pangkat Suhu lebih tinggi, akan tetapi sebagai seorang panglima, agaknya Tecu dapat mempengaruhi para pengawal yang akan lebih taat pada seorang panglima daripada seorang menteri seperti Suhu. Izinkan Tecu pulang untuk mengatur kepergian istri Tecu keluar kota raja dan menentukan tempat yang akan dijadikan tempat sembunyi. Kemudian Tecu akan kembali ke sini untuk mengatur siasat malam nanti. Karena maklum akan kekerasan hati muridnya yang amat setia dan gagah perkasa sehingga makin dilarang tentu makin penasaran, apalagi memang dia amat membutuhkan tenaga Teksan, akhirnya Menteri Kam Liong hanya dapat mengangguk menyetujui. Teksan menjadi girang dan cepat ia pulang ke gedungnya, berbisik-bisik mengatur kepergian istrinya, dengan istrinya yang berwajah pucat dan mata merah, karena terlalu banyak menangis memikirkan lenyapnya putri mereka. Hari itu juga, menjelang senja, Nyonya Hu menyamar sebagai seorang wanita biasa, dikawal oleh 2 orang pengawal kepercayaan Hu Teksan, keluar kota raja menuju ke selatan. Tidak ada orang yang tahu akan hal itu, bahkan para pelayan di gedung itu sendiri tidak tahu. Malam itu Menteri Kam dan Panglima Hu berunding di ruangan dalam, dan Menteri Kam memanggil pelayannya yang setia, pelayan yang juga dapat disebut sebagai muridnya karena pelayan ini amat tekun mempelajari ilmu silat yang dilihatnya setiap kali Menteri Kam mengajar Teksan. Pelayan ini bernama Gutoan, semenjak kecil sudah cacat, tubuhnya, yaitu punggungnya bongkok dan wajahnya buruk. Akan tetapi dia mempunyai kesetiaan yang amat luar biasa, dan pendiam namun cerdik sekali sehingga apa saja yang dilihatnya akan selalu teringat olehnya dan setiap perintah majikannya selalu dilakukan penuh ketaatan sehingga setiap perintah akan ia laksanakan dengan taruhan nyawanya. Gutoan, kata Menteri Kam kepada pelayannya yang memandang penuh duka karena ia maklum bahwa majikannya yang dijunjung tinggi, dihormati dan dikasihinya itu sedang menderita tekanan batin karena urusan yang amat hebat itu. Engkau sudah mendengar semua, bukan? Nah, malam nanti menjelang pagi aku akan melaksanakan rencanaku bersama Teksan. Kepadamulah kupercayakan untuk menyimpan peninggalanku, kitab-kitab yang sudah kubungkus itu. Hanya engkau seorang yang kupercaya untuk menyelamatkan benda-benda pusaka itu agar tidak terjatuh ke tangan orang lain karena aku khawatir sekali kalau ilmu keturunanku akan dipergunakan orang untuk perbuatan jahat. Hamba mengerti, tak izin. Dan sepergiku, engkau tidak boleh berada di gedung ini lagi, siap untuk menantiku di pintu gerbang sebelah selatan. Engkau mencari tempat sembunyi di sana, menanti aku dan membawa benda-benda pusaka itu. Kalau aku berhasil menolong Han Qi, tentu aku akan keluar dari pintu gerbang selatan itu dan engkau boleh pergi bersamaku. Akan tetapi kalau sampai pagi aku tidak muncul, berarti aku gagal dan kau boleh cepat-cepat memberi kabar ke Gobe Isan, kau carilah tempat pertapaan ayah, suling emas dan ceritakan semua peristiwa yang terjadi di sini. Mengertikah? Pelayan setia itu mengangguk-angguk dan 2 titik air mata menetes turun ketika ia menggerakkan kepala. Nah, kau berkemaslah,
kata Menteri Kam, diam-diam berterima kasih dan lega hatinya bahwa dia mempunyai seorang pelayan demikian setia. Malam itu, guru dan murid ini tidak tidur. Setelah makan minum, mereka berdua hanya duduk bersama mengumpulkan tenaga sambil menanti datangnya saat yang mereka tentukan, yaitu antara tengah malam dan pagi, waktu yang paling sunyi karena para penjaga pun sudah banyak yang tertidur dan sisanya tentu sudah mengantuk berjaga sampai hampir pagi. Menjelang pagi, pada saat seluruh kota raja tertidur dan keadaan sunyi senyap, tampak 3 bayangan orang berkelebat keluar dari gedung Menteri Kam Leong. Mereka itu bukan lain adalah Menteri Kam Leong sendiri, Panglima Hu Teksan, dan si bongkok Gutoan yang membawa bungkusan besar di punggungnya yang berpunuk dan bongkok itu. Setelah memberi hormat untuk terakhir kalinya kepada majikannya, Gutoan memisahkan diri, membelok ke selatan dan terus berlari menuju pintu gerbang selatan. Bagi dia tidaklah sukar untuk keluar dari pintu gerbang pada saat seperti itu karena ketika ia memperlihatkan surat perintah Menteri Kam kepada penjaga yang memandangnya dengan mata mengantuk, dia lalu dibukakan pintu gerbang dan berlarilah si bongkok ini keluar pintu gerbang mencari tempat persembunyian di luar tembok kota raja di sebelah selatan, menanti dengan hati penuh gelisah. Menteri Kam Leong dan muridnya bergerak cepat sekali, bayangan mereka melesat ke depan sehingga di malam gelap itu sukarlah mengikuti gerakan mereka dan kalau kebetulan ada yang melihat tentu tidak menduga bahwa berkelebatnya 2 sosok bayangan itu adalah 2 orang manusia. Mereka mengenakan pakaian ringkas sungguh pun sengaja memakai pakaian kebesaran mereka. Menteri Kam Leong memakai pakaian yang biasa ia pakai di rumah, dengan lengan baju lebar akan tetapi kedua celananya bagian bawah ditutup dengan sepasang sepatu kulit yang panjang menutupi betisnya. Kepalanya diikat dengan kain pembungkus kepala ringkas sehingga biarpun pakaiannya adalah pakaian menteri, namun karena ringkas sederhana ia tampak sebagai seorang tokoh Kangou. Adapun Hu Teksan memakai pakaian panglima, bahkan mengenakan baju perang yang terlindung kulit tebal di bagian bahu, dengan dada, perut dan kaki di bawah lutut. Pedang panjang tergantung di pinggangnya. Rambutnya tidak dibungkus, hanya diikat ke atas dengan sehelai sutera pengikat rambut. Panglima dengan kumisnya yang meruncing ke kanan kiri ini kelihatan gagah perkasa. Mereka berdua langsung memasuki daerah istana dari tembok belakang. Tembok itu amat tinggi dan agaknya Hu Teksan takkan mampu melompatinya, apalagi dengan pakaiannya yang berat itu kalau gurunya tidak membantunya dengan dorongan kuat dari bawah. Keduanya berhasil meloncat turun ke sebelah dalam dan mulailah mereka berjalan menuju ke bangunan penjaga di belakang istana yang terjaga ketat. Tepat seperti yang diduga dan diperhitungkan Menteri Kam Leong, sebagian besar para penjaga tertidur pulas. Sebagian lagi melenggut saking mengantuk, dan hanya ada belasan orang saja yang dapat bertahan, menjaga sambil main kartu. Melihat munculnya 2 orang dari dalam gelap, mereka terkejut, akan tetapi mereka tidak jadi menyambar senjata atau berteriak ketika mengenal bahwa yang muncul adalah Panglima Hu Teksan dan Menteri Kam Leong. Mereka yang tidak tidur atau mengantuk, cepat-cepat bangkit berdiri dan memberi hormat kepada 2 orang berpangkat itu. Maaf. Hamba tidak tahu. Kepala pengawal berkata gugup, karena munculnya 2 orang itu, terutama sekali Menteri Kam, benar-benar mengejutkan hatinya. Tak perlu ribut-ribut. Buka pintu untuk kami, kata Panglima Hu dengan suara penuh wibawa. Buka pintu. Tapi, hamba tak boleh. Kepala pengawal menjadi bingung memandang kepada pintu besi yang terkunci dengan gembok kuat sekali itu. Aku memerintahkan, dan di sini hadir pula Kam Taijin yang ingin memeriksa tawanan, engkau masih berani banyak cerewet? Panglima Hu membentak dan melangkah maju dengan sikap mengancam. Maaf. Hamba tidak membantah, Chiang Kun. Hanya hamba telah dipesan oleh Suma Goan Sui. Bukalah, kata Menteri Kam Leong dengan suara halus namun lebih mantap daripada suara Hu Chiang Kun. Kalau ada kemarahan dari Suma Goan Sui, aku yang bertanggung jawab. Mendengar ini, penjaga itu tidak berani rewel lagi dan ia lalu membuka kunci pintu besi yang menghubungkan tempat penjagaan dengan bangunan penjara. Menteri Kam dan Hu Teksan saling memberi tanda dengan kedipan mata, tubuh mereka bergerak seperti terbang menerjang para penjaga itu dan dalam beberapa detik saja para penjaga itu telah terpelanting roboh karena tertotok sehingga dipandang sepintas selalu keadaan mereka seperti kawan-kawan mereka yang tidur pulas. Guru dan murid itu cepat memasuki pintu besi dan kembali mereka bertemu dengan serombongan penjaga di depan penjara. Penjaga di situ ada 10 orang, akan tetapi yang masih berjaga hanya 3 orang saja.
Tanpa banyak cakap, selagi tiga orang ini memandang kaget dan bengong sehingga lupa memberi hormat, 3 kali lengan baju Menteri Kam mengebut dan 3 orang penjaga itu pun roboh, pulas, di tempatnya. Setelah melampaui penjagaan-penjagaan dengan mudah, akhirnya mereka berdua tiba di depan kamar tahanan Han Ki dan melihat pemuda itu menggeletak pingsan di atas pembaringan batu dalam keadaan kaki tangan terbelenggu dan pingsan. Ternyata bahwa luka-lukanya yang tidak dirawat, dan 3 hari tidak diberi makan minum, akhirnya membuat pemuda yang sudah tidak peduli akan keselamatannya itu pingsan. Di depan pintu kamar tahanan ini terdapat 2 orang penjaga yang berbeda dengan para penjaga di depan karena mereka ini adalah 2 orang panglima kaki tangan Sumakiat. Begitu melihat munculnya Menteri Kam Leong dan Panglima Hu, 2 orang itu meloncat kaget. Seorang di antara mereka memutar golok menerjang Menteri Kam Leong dan yang seorang lagi meloncat ke sudut ruangan itu. Plak! Panglima muda yang menerjang Menteri Kam dengan pedangnya itu terbanting roboh dan pedangnya patah menjadi 2, sedangkan Panglima Hu yang melihat Panglima kedua lari ke sudut ruangan dan menarik sebuah tali yang tergantung di situ, cepat menubruk dan sekali pukul ia merobohkan Panglima itu. Akan tetapi terlambat. Kiranya tali yang ditarik itu menghubungkan sebuah tempat rahasia dan terdengarlah bunyi berkerincing yang nyaring sekali. Suara itu segera disusul oleh bunyi kentung tanda bahaya yang membangunkan semua penjaga sehingga mereka berteriak-teriak dan membunyikan tanda bahaya pula. Teksan! Cepat, kau pondong Han Ki, biar aku yang melindungimu keluar. Menteri Kam yang biasanya amat halus gerak-geriknya, kini dengan sikapnya meloncat ke depan. Sekali renggut saja putuslah rantai yang mengikat pintu, mendorong daun pintu dan meloncat ke dalam kamar tahanan diikuti oleh muridnya. Menteri Kam Leong kembali menggunakan jari-jari tangannya yang kuat, mematahkan belenggu kaki tangan Han Ki yang masih pingsan. Dengan cepat Hu Teksan lalu memondong tubuh Han Ki yang lemas dan pada saat itu, terdengar bunyi alat tanda bahaya dipukul gencar di luar pintu kamar tahanan. Sumakiat, engkau benar-benar orang yang tak tahu diri. Menteri Kam Leong membentak marah ketika melihat bahwa yang memukul tanda bahaya itu adalah Jenderal Sumakiat yang sudah mengejar ke situ bersama pasukan panglima pilihan dari istana. Kiranya jenderal ini sudah menduga bahwa Menteri Kam tentu akan turun tangan sebagaimana yang diduga dan diharapkan, maka ia sengaja membiarkan pengawal biasa menjaga tempat tahanan, sedangkan dia sendiri bersama panglima-panglima pilihan yang berkepandaian tinggi menanti di dalam ruangan tersembunyi yang dihubungkan dengan tempat tahanan melalui sebuah tali. Dia menempatkan 2 orang panglima pilihannya secara bergilir di depan kamar tahanan dan begitu ada bahaya, mereka disuruh menarik tali itu. Di ruangan tersembunyi, Jenderal Sumakiat dan para panglima melakukan penjagaan secara bergilir sehingga menjelang pagi itu, begitu alat rahasia berbunyi, mereka semua dibangunkan dan menyerbu ke tempat tahanan. Hahaha, Kam Leong, sudah kuduga bahwa akhirnya engkau menjadi pemberontak juga, kalian terjebak seperti 3 ekor tikus, hahaha. Teksan, ikuti aku. Kam Leong membentak sambil mencabut sepasang senjatanya yang ampuh dan menggiriskan hati semua lawannya, yaitu sebatang suling emas dan sebuah kipas. Dengan gerakan kilat Kam Leong sudah keluar dari dalam kamar tahanan, diikuti oleh Teksan yang memanggul tubuh Han Ki dengan lengan kirinya sedangkan tangan kanannya sudah mencabut pedang, siap untuk membela Han Ki dan dirinya sendiri. Setibanya di luar, Kam Leong sudah disambut serangan-serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Sumakiat, Siang Koan Li dan 5 orang panglima kelas 1 dari para tokoh pengawal kaisar. Melihat ini, makin gemas hati Kam Leong karena hadirnya pengawal-pengawal pribadi kaisar ini membuktikan bahwa pengeroyokan ini telah direncanakan dengan seizin kaisar sendiri. Dia tahu bahwa panglima-panglima pengawal pribadi kaisar adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepandaian tinggi, hanya sedikit saja di bawah tingkat kepandaian Teksan, maka ia tahu bahwa keadaan mereka bertiga berbahaya sekali. Cepat ia memutar sulingnya dan tampak sinar yang gemilang menyilaukan mata disusul bunyi nyaring beradunya senjata dan di antara 7 buah senjata lawan yang mengeroyoknya, sebatang pedang dan sebatang golok terlepas dari pegangan pemiliknya. Kam Leong membarengi tangkisannya dengan mengebutkan kipasnya ke arah muka mereka. Kebutan ini mendatangkan angin dahsyat yang menyambar ke arah 7 orang pengeroyok. Saking hebatnya sambaran angin kipas, 7 orang itu cepat mundur dan mereka memutar senjata melindungi tubuh mereka ketika kembali ada sinar kuning emas menyambar merupakan lingkaran sinar yang menyilaukan mata. Tranggit, tring, ceringgi.
Kembali para pengeroyok berteriak kaget dan hanya Sumakiat dan Siang Koan Li saja yang mampu mempertahankan diri dengan tangkisan senjata mereka, sedangkan para panglima pengawal lainnya terhuyung ke belakang. "Teksan, bawa dia lari, aku menjaga di belakang." Menteri Kamliong berteriak sambil memutar suling emasnya menangkis datangnya sinar berkeredepan dari senjata-senjata rahasia yang dilepas oleh para pengawal. Karena maklum bahwa kini pasukan pengawal yang menyerbu amat banyaknya dan kalau mereka tidak cepat-cepat dapat keluar dari kota Taja tentu mereka terancam bahaya hebat, Hu Teksan mengerti akan maksud suhunya, maka ia pun lalu meloncat sambil memutar pedang melindungi tubuh Han Qi yang dipanggulnya. Pemuda itu masih pingsan dan sama sekali tidak bergerak. Hal ini amat merugikan, karena Teksan mengerti benar bahwa apabila pemuda perkasa ini tidak pingsan dan ikut melawan, agaknya tidaklah amat sukar bagi mereka bertiga untuk menyelamatkan diri lari keluar dari kota raja. Sepak terjang Kamliong dan Teksan menggentarkan hati para pengeroyok. Kini Kamliong tidak lagi berlaku sungkan karena dia maklum bahwa persoalannya menjadi gawat, persoalan mati atau hidup. Dia mengerti bahwa kalau sampai mereka tertawan, tentu akan menerima hukuman mati dan yang lebih menggelisahkan hatinya adalah tercemarnya nama keluarganya sebagai pemberontak, demi keselamatan Han Qi, karena kalau kali ini mereka tertawan dan mati semua, akan habislah keturunan keluarga ayahnya. Maka diputarnya senjata suling dan kipasnya dengan hebat menghadang para pengeroyok yang hendak mengejar Hu Teksan yang menggendong tubuh Han Qi yang masih pingsan. Melihat betapa orang-orang yang dibencinya dapat lolos keluar dari penjara, bahkan kini telah menyerbu keluar dari dinding tembok istana, Sumakiat marah sekali dan menambah jumlah pasukan, juga memerintahkan agar pasukan-pasukan keamanan dikerahkan untuk memblokir semua jalan keluar dari kota raja. Sementara itu, dia sendiri memimpin para panglima yang makin banyak jumlahnya, tetap mengeroyok Kamliong yang mengamuk bagaikan seekor naga yang bermain-main di angkasa, mengamuk sehingga kipasnya menimbulkan angin bersuitan dan suling emasnya merupakan gulungan sinar kuning emas yang menyambar ke sana kemari. Karena kini Kamliong benar-benar mengamuk, bahkan hanya untuk membela diri namun terutama sekali untuk melapangkan jalan bagi Hu Teksan untuk menyelamatkan Han Qi, maka sinar suling emasnya mulai merobohkan para pengeroyok tanpa mengenal ampun lagi. "Sumakiat, jika kau tidak ingin melihat kota raja banjir darah, biarkan kami pergi," bentaknya berulang-ulang sambil mengamuk karena di dalam hatinya, menteri tua ini tidak senang harus membunuhi para pengawal. Hal ini amat berlawanan dengan hatinya yang sebetulnya penuh kesetiaan kepada kerajaan. "Pengkhianat dan pemberontak laknat! Tak mungkin kalian dapat meninggalkan kota raja dengan tubuh bernyawa!" Sumakiat membentak sambil menyerang lebih ganas lagi. Kamliong berduka dan juga marah sekali. Dia terpaksa harus menjadi seorang pengkhianat dan pemberontak rendah, akan tetapi dia siap mengorbankan nyawa dan kehormatannya untuk menyelamatkan keturunan terakhir dan keluarganya. "Aku dan muridku akan menyerahkan nyawa asal Han Qi kau bebaskan," teriaknya pula. Akan tetapi, baik Sumakiat maupun temannya yang sebagian memang tidak suka kepada menteri yang setia dan jujur yang selalu menentang kelaliman para pembesar, malah mengurungnya dengan ketat. "Teksan, lari!" Kamliong berteriak, mencurahkan tenaganya menerjang Sumakiat. Sumakiat yang amat lihai itu kewalahan menghadapi sambaran sinar kuning emas dan dia tentu menjadi korban kalau saja 5 orang temannya tidak melindunginya dengan tangkisan-tangkisan senjata mereka. 6 orang itu sampai terpental ke belakang dan terhuyung-huyung ketika senjata mereka bertemu dengan sinar kuning emas yang amat kuat itu. Kesemuanya ini dipergunakan Kamliong untuk meloncat ke dekat Teksan, sinar sulingnya merobohkan 3 orang pengeroyok muridnya sehingga Teksan dapat melarikan diri. Menteri tua yang sakti itu pun lalu mengejar dan melindungi larinya Teksan dari belakang. Wir! Wir! Hujan anak panah mulai berdatangan, menyambar dari belakang, kanan dan kiri ke arah 3 orang pelarian itu. Namun, pedang di tangan Teksan dan suling di tangan Kamliong diputar cepat, meruntuhkan semua anak panah yang menyambar, juga kebutan kipas membuat anak-anak panah terlempar dan menyeleweng ke kanan kiri. Mereka berdua menangkis sambil berlari terus menuju ke selatan karena mereka bermaksud melarikan diri keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan. Akan tetapi, dari segala sudut dan lorong di kota raja, berbondong-bondong muncul pasukan-pasukan yang menghujankan anak panah dan mengeroyok, seperti semut banyaknya sehingga usaha melarikan diri 2 orang guru dan murid itu selalu terhalang dan sukar, hanya dapat maju dengan lambat. "Kita harus dapat keluar sebelum terang cuaca," Kamliong berkata kepada muridnya.
Larilah cepat, biar aku yang menghadapi semua rintangan. Kam Leong bicara sambil melakukan gerakan, seperti burung Garuda menyambar di sekeliling tubuh muridnya, dengan demikian merobohkan 5 orang pengeroyok dan membuka jalan bagi murid-muridnya. Suhu. Teksan berkata, suaranya menggetar dan pedangnya merobohkan 2 orang pengeroyok. Bicaralah. Kam Leong berkata nyaring, suaranya penuh wibawa karena jago tua yang banyak pengalaman ini dapat menangkap keraguan dan kedukaan di dalam suara muridnya yang amat dikenalnya itu. Kat-kat batang senjata piau menyambar dari atas. Keparat! Kam Leong berseru, sulingnya diputar menangkis dan kipasnya berhasil menangkap atau menjepit 3 batang senjata piau. Kemudian sekali kipas digerakkan, 3 sinar meluncur menuju ke atas genteng rumah di pinggir jalan disusul jerit mengerikan dan robohnya 2 orang pengawal dari atas genteng itu, dahi mereka, termakan, piau mereka sendiri. Suhu. Kalau sampai gagal. Harap Suhu maafkan Tecu. Kam Leong merasa hatinya tertusuk karena keharuan. Muridnya ini benar-benar seorang jantan yang mengagumkan, tidak mengecewakan menjadi muridnya. Dalam keadaan seperti itu, Hu Teksan tidak mengkhawatirkan keselamatan nyawa sendiri yang terancam maut, melainkan berkhawatir kalau tugasnya akan gagal sehingga dia akan mengecewakan hati gurunya. Jangan cerewet. Cepat lari. Kam Leong membentak, akan tetapi biarpun dia membentak, muridnya dapat menangkap getaran suara penuh haru dan bangga sehingga besarlah hati Teksan, maklum bahwa kalau toh mereka gagal, gurunya tidak akan menyalahkan dia, atau jelas akan memaafkannya. Maka ia pun berseru keras, pedangnya berkelebat merobohkan 2 orang pengeroyok di depannya, disusul dengan luncuran tubuhnya yang meloncat tinggi melampaui kepala para pengeroyok dan lari secepatnya, memondong tubuh Han Qi yang pingsan. Kejar! Tangkap! Bunuh mereka semua. Teriakan terakhir ini keluar dari mulut Sumakiat yang meninggalkan Kam Leong dan mengejar larinya Teksan. Hu Teksan sedang berlari cepat ketika tiba-tiba ia mendengar suara angin senjata dari sebelah belakang. Cepat ia miringkan tubuhnya dan menggerakkan pedang menangkis ke belakang, diputar melindungi tubuh belakang. Tring-terang. Hu Teksan terkejut karena tangannya yang memegang pedang menjadi tergetar hebat. Cepat ia membalik dan menggerakkan pedang untuk menjaga diri. Sumakiat, engkau orang tua yang tidak patut dihormat. Teksan membentak marah dan memutar pedangnya. Sumakiat adalah adik nisan gurunya, akan tetapi dia mengerti betul bahwa pembesar ini selalu membenci dan memusuhi gurunya, bahkan dia tahu pula bahwa yang mengatur pengeroyokan kali ini pun sesungguhnya adalah Sumakiat. Ceringgi. 2 batang pedang bertemu dan Teksan terhuyung mundur. Jangankan sedang memondong tubuh Han Qi dan sudah amat lelah karena terus-menerus dikeroyok, biarpun tidak memondong tubuh orang dan dalam keadaan segar pun, tingkat kepandaian Hu Teksan tentu saja tidak dapat menandingi tingkat Sumakiat yang sudah tinggi. Sumakiat memiliki kepandaian yang hebat dan aneh-aneh sehingga kiranya hanya Menteri Kam Leong seoranglah yang dapat menundukkannya. Kini menghadapi Hu Teksan, Sumakiat tertawa mengejek. Hu Teksan, lebih baik menyerah dan menjadi tawanan daripada mampus dan menjadi setan penasaran di ujung pedangku. Berlututlah. Sumakiat, lebih baik 1000 kali mati daripada berlutut dan menyerah kepada seorang seperti engkau. Hu Teksan berseru marah dan menyerang. Sambil tersenyum-senyum mengejek Sumakiat menggerakkan pedangnya dan dalam beberapa jurus saja Teksan sudah terdesak hebat. Akan tetapi pedang Sumakiat itu selalu mengancam tubuh Han Qi yang dipondong oleh Teksan dan hal inilah yang membuat Teksan menjadi bingung sekali, terpaksa selalu menangkis tanpa dapat balas menyerang. Memang Sumakiat amat cerdik. Dia maklum bahwa kalau Kam Leong dan Teksan sudah begitu nekat melarikan seorang tahanan istana, hal ini berarti bahwa guru dan murid itu sudah tidak mempedulikan lagi akan keselamatan diri mereka sendiri dan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menyelamatkan Han Qi. Maka, kini dia menyerang Han Qi yang dipondong Teksan sehingga bekas panglima itu menjadi benar-benar repot sekali. Ketika pedang Sumakiat membacok ke arah kepala Han Qi yang bergantung di belakang pundak kanan Teksan, panglima ini cepat menangkis. Terang. Pedang Sumakiat yang terpental itu dilanjutkan ke bawah, membacok ke arah kaki Han Qi yang tergantung di depan tubuhnya. Teksan terkejut sekali. Karena ketika menangkis tadi pedangnya sendiri yang terpental maka kini tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menggunakan pedang menangkis, sedangkan kaki Han Qi terancam bahaya.
Maka ia cepat menggerakkan tubuhnya mengelak dan pedang lewat menyambar ke bawah. Dia dapat menyelamatkan kaki Han Qi, akan tetapi ujung pedang masih menyerempet pahanya sendiri yang kanan. Kret! Darahnya muncrat keluar dari luka di pahanya, namun tidak dirasakan oleh Teksan yang sudah membarengi dengan tusukan kilat ke dada Sumakiat. Ketika Sumakiat mengelak dengan loncatan ke belakang karena tusukan itu berbahaya sekali, Teksan sudah meloncat pergi sejauh mungkin. Dua orang panglima menghadangnya, akan tetapi sekali menggerakkan pedang menjadi gulungan sinar panjang, dua orang panglima itu memekik dan roboh terluka. Teksan berlari terus. Keparat, hendak lari kemana kau? Sumakiat menggerakkan tangan kiri dan dua sinar merah meluncur ke arah Teksan. Panglima perkasa ini terancam bahaya maut karena sinar itu adalah dua batang jarum siang tok ciam, jarum racun wangi, semacam senjata rahasia maut yang hebat, yang diwarisi oleh Sumakiat dari ibunya. Jarum-jarum ini kalau dilepas oleh tangan yang ahli seperti tangan Sumakiat, meluncur cepat tanpa mengeluarkan suara dan sekali mengenai tubuh akan menyusup-nyusup dan racunnya akan terbawa oleh darah sehingga seketika korbannya akan tewas. Dan saat itu, Teksan yang sudah terluka dan sedang berlari cepat tidak tahu bahwa tubuhnya terancam bahaya maut. Trik-trik! Dua buah jarum merah kecil itu runtuh dan sinar kuning emas menyambar ke arah Sumakiat. Suhu, awas! Siangko Anli berseru dan Sumakiat cepat membuang tubuhnya ke belakang terus bergulingan. Untung bahwa Siangko Anli memperingatkan gurunya, nyaris dia menjadi korban suling emas yang ampuh. Kiranya yang menolong Teksan adalah Kam Leong yang sudah berhasil membubarkan pengeroyokan atas dirinya yang dilakukan oleh Siangko Anli dan para panglima, menghadang Menteri Sakti ini, membantu muridnya. Teksan, lari! Kembali Kam Leong berteriak dan Teksan sudah meloncat lagi sambil lari terus ke selatan. Kam Leong mengikuti dari belakang sambil melindungi muridnya itu. Biarpun dihadang, dikepung dan dihujani senjata-senjata rahasia, dikeroyok oleh puluhan orang banyaknya, guru dan murid ini tetap dapat maju terus ke selatan, merobohkan banyak sekali pengawal dan panglima. Kota raja menjadi geger seolah-olah kedatangan serbuan pasukan musuh yang kuat dan banyak jumlahnya. Ketika para penduduk mendengar bahwa kegegeran itu disebabkan oleh Menteri Kam Leong dan Panglima Hu Teksan yang melarikan tawanan, mereka menjadi ketakutan dan tidak berani keluar dari pintu. Diam-diam sebagian besar dari mereka berdoa untuk keselamatan Menteri Kam Leong yang dicinta dan disegani rakyat. Panglima-panglima dan pembesar yang bersimpati kepada Menteri Kam Leong merasa berduka dan gelisah sekali. Mereka bersimpati kepada menteri itu, akan tetapi kalau menteri itu kini tiba-tiba menjadi pemberontak dan melarikan tawanan, bagaimana mereka berani mencampuri? Mereka dapat dicap pemberontak dan malapetaka besar akan menimpa keluarga mereka. Sinar matahari pagi telah menerangi bumi ketika akhirnya Kam Leong dan Teksan yang berlari sambil bertempur itu mendekati pintu gerbang selatan di mana telah berjaga 100 orang prajurit, bahkan Sumakiat, Siangko Anli dan puluhan orang panglima telah pula mendahului para pelarian ini memperkuat penjagaan di pintu gerbang ini. Teksan, saat terakhir yang menentukan telah tiba. Kita mati atau selamat di sini. Terowongan pintu gerbang itu sempit, tidak akan lebih dari 20 orang dapat mengepung kita di sana. Kita membuka jalan darah, harus dapat memasuki terowongan. Kau di depan terus langsung mendobrak dan membuka pintu, aku yang mempertahankan kejaran mereka dari belakang. Cepat! Teksan terpincang-pincang, paha kanannya terluka dan punggungnya juga sakit tertusuk tombak pengeroyok, akan tetapi semua rasa nyeri tidak dipedulikan. Sambil mengangguk ia memutar pedangnya, membuka jalan darah merobohkan 4 orang panglima lalu memasuki terowongan pintu gerbang. Menteri Kam Leong juga sudah terluka. Ketika tadi ia dikeroyok oleh Siangko Anli dan belasan orang panglima, ia mengamuk, merobohkan belasan orang panglima dan puluhan orang prajurit pengawal, akan tetapi pundak kirinya kena totokan golok, dan kipasnya ketika menangkis 5 pedang sekaligus, mematahkan semua pedang akan tetapi daun kipasnya terobek. Biarpun demikian Menteri Tua Putra Pendekar Sakti Suling Emas ini masih tetap kuat dan mengamuk terus dengan sepasang senjatanya yang mengerikan. Suling emas di tangannya seolah-olah menjadi makin berkilauan, tercuci, darah puluhan orang lawan yang dirobohkannya, kipasnya yang robek menjadi 2 itu seolah-olah menjadi makin lihai. Akan tetapi, karena kini ia bergerak di depan mulut terowongan pintu gerbang, ia menghadapi pengeroyokan yang amat banyak. Seluruh serbuan kini dia tahan seorang diri. Di dalam hatinya, Menteri Kam Leong sudah mengambil keputusan nekat.
Ia akan mempertahankan mulut terowongan pintu gerbang itu sampai napas terakhir untuk memberi kesempatan muridnya melarikan Han Qi. Dia sudah tua, tidak ada seorang pun keluarganya, maka kematian bukan apa-apa baginya, juga tidak akan menyedihkan hati orang lain. Akan tetapi, muridnya belum begitu tua mempunyai anak istri pula, sedangkan Han Qi masih seorang pemuda remaja. Mereka itu harus hidup, dan dia rela mengorbankan nyawanya demi dua orang yang disayangnya itu. Setelah merobohkan 3 orang penjaga lagi, yang merupakan orang-orang terakhir penjaga pintu gerbang, Hu Texan terpincang-pincang menghampiri pintu gerbang. Tenaganya sudah hampir habis dan darah yang mengucur dari luka di pahanya terlalu banyak, membuat ia menjadi lemas dan pandang matanya berkunang. Adapun Kam Leong menghadapi pengeroyokan terlalu banyak orang, tidak sempat memperhatikan muridnya. Dia seorang yang sakti, akan tetapi dia pun hanya seorang manusia dari darah daging sehingga melakukan pertempuran menghadap pengeroyokan orang-orang pandai terus-menerus semenjak malam sampai pagi benar-benar amat melelahkan. Apalagi setelah pundaknya terluka, maka dalam pengeroyokan terakhir yang merupakan pengepungan paling hebat ini, biarpun ia telah berhasil melukai pangkal lengan Sumakiat dengan gagang kipasnya, merobohkan Siang Koan Li yang patah tulang pundaknya karena pukulan suling, membinasakan banyak sekali pengeroyok lain. Namun kakek sakti ini sendiri menerima hantaman-hantaman yang cukup banyak, membuat ia terluka di beberapa tempat dan, seluruh tenaganya diperas hampir habis, napasnya terengah-engah. Dan pandang matanya menjadi kabur. Hu Texan dengan terengah-engah sudah dapat mendekati pintu gerbang. Cepat ia mempergunakan tangannya untuk merenggut palang pintu, akan tetapi betapa kagetnya ketika pintu itu sama sekali tidak dapat dibukanya. Palang pintu yang terbuat dari baja itu seolah-olah melekat atau berkerut. Memang palang pintu itu amat berat, biasanya ditarik oleh 4 orang penjaga. Akan tetapi apa artinya bagi Hu Texan benda seberat itu? Biasanya, kekuatannya melebihi kekuatan 10 orang biasa. Agaknya tanpa ia sadari, tenaganya sudah hampir habis, tubuhnya sudah lemas karena kehilangan darah dan kelelahan membuat dia hampir pingsan. Hanya berkat semangatnya yang tak kunjung padam sajalah yang membuat orang gagah ini masih mampu bertahan selama ini. Guru dan murid itu tidak pernah putus asa, apalagi sekarang setelah mereka tiba di pintu gerbang. Sekali lolos dari pintu gerbang, akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan ilmu lari cepat mereka, hanya ada beberapa orang saja yang akan dapat mengejar mereka dan beberapa orang itu tentu saja tidak ada artinya bagi mereka berdua. Setelah melakukan pertempuran selama setengah malam dan dapat tiba di pintu gerbang, hati guru dan murid ini sudah menjadi lega dan mulailah timbul harapan besar di hati mereka untuk akhirnya dapat lolos dengan selamat. Akan tetapi, Kam Leong kurang memperhitungkan kelicikan dan kecerdikan Sumakiat. Biarpun sudah terluka dan merasa jerih untuk ikut mengeroyok kakak misalnya yang benar-benar amat sakti itu, Sumakiat masih memimpin pengepungan dan melihat betapa Hu Texan sudah berusaha membuka pintu gerbang, hatinya menjadi gelisah sekali. Sumakiat juga sudah memperhitungkan bahwa kalau sampai mereka berdua itu berhasil keluar tembok kota raja, akan sukarlah mengejar 2 orang yang berilmu tinggi itu. Maka diam-diam ia lalu memberi perintah kepada pasukan pemanah yang pilihan untuk naik ke atas pintu gerbang, di bawah pimpinannya sendiri Sumakiat menanti saat baik, selagi Hu Texan berkutatan membuka palang pintu, dia memberi aba-aba. Terdengarlah bunyi nyaring bercuitan ketika belasan batang anak panah meluncur dari atas menuju ke tubuh Han Qi dan Hu Texan. Tek, San awas anak panah. Kam Leong yang sudah mulai payah saking lelahnya itu masih sempat memperingatkan muridnya. Texan terkejut sekali. Kalau tidak diperingatkan, tentu ia menjadi korban karena seluruh perhatian dan tenaganya ia kerahkan untuk membuka daun pintu gerbang. Mendengar suara gurunya, cepat ia memutar pedang dan berhasil menangkis runtuh semua anak panah yang menyambar ke arah tubuhnya. Akan tetapi, begitu semua anak panah runtuh dan Texan dengan terengah-engah menghentikan gerakan pedangnya, tiba-tiba sebatang anak panah yang amat cepat meluncur datang, hampir tidak bersuara saking cepatnya dan tahu-tahu anak panah itu sudah menancap di leher kiri Hu Texan. Itulah anak panah yang dilepas hebat sekali, tepat dan kuat oleh tangan Sumakiat sendiri. Suhu. Hu Texan berseru, pedangnya terlepas dan ia terhuyung ke depan. Teriakan maut itu mengejutkan Kam Leong dan di luar kesadarannya,
Menteri sakti itu menengok dan seperti juga muridnya yang memandang terbelalak ke depan, ia pun memandang penuh keheranan karena tiba-tiba pintu gerbang yang tadi amat sukar dibuka oleh Hu Teksan itu kini telah terpental lebar dan tampaklah pemandangan di luar pintu gerbang yang amat aneh. Puluhan orang prajurit penjaga seperti telah berubah menjadi arca, ada yang berdiri ada yang rebah, akan tetapi kesemuanya tidak bergerak dan hanya melotot memandang ke arah seorang kakek tua renta yang berdiri di depan pintu gerbang itu, menggandeng dua orang anak perempuan di kedua tangannya. Dua orang anak itu adalah Maya dan Hu Xiaobue. Pada saat itu, Kam Leong berteriak keras karena tiba-tiba sebatang tombak menusuk perutnya. Tusukan maut yang dilakukan tepat sekali oleh seorang panglima, menggunakan kesempatan selagi Menteri Kam Leong menengok dan terkejut, bukan hanya menyaksikan muridnya yang terpanah lehernya, juga menyaksikan munculnya kakek tua renta yang amat aneh itu. Ayah! Hu Xiaobue menjerit melepaskan tangan si kakek dan lari masuk menubruk ayahnya yang sudah terjungkal sehingga tubuh Han Qi juga terlempar ke atas tanah. Pehu! Maya menjerit ketika melihat Kam Leong terhuyung ke belakang dengan sebatang tombak menancap di perut hampir menembus punggung. Akan, tetapi guru dan murid yang gagah perkasa itu tak dapat bertahan lama. Setelah melihat Maya dan Xiaobue, keduanya memandang dengan wajah berseri, kemudian hampir berbareng, guru dan murid ini menghembuskan napas terakhir, ditangisi oleh dua orang anak perempuan itu. Para panglima dan pengawal yang tadinya terbelalak dan terheran-heran menyaksikan munculnya kakek tua renta itu, kini sadar kembali dan mereka cepat bergerak maju hendak menyerang. Cukuplah pembunuhan-pembunuhan ini. Tiba-tiba kakek tua renta itu berkata halus dan tubuhnya seolah-olah digerakkan angin melayang ke depan, kedua tangannya dikembangkan dan pergelangan tangannya digoyang-goyang seperti orang mencegah. Anehnya, dari kedua tangan itu menyambar angin halus yang amat kuat sehingga semua panglima dan pengawal yang menerjang maju itu terpelanting ke kanan kiri, ada pula yang terjengkang ke belakang, seolah-olah ada tenaga mujizat yang mendorong mereka mundur. Dengan tenang, kakek itu menghampiri Maya dan Xiaobue, berkata lirih. Orang hidup mesti mati. Hal yang sudah wajar dan semestinya, mengapa ditangisi? Sungguh mengherankan, dua orang perempuan itu yang dilanda duka, terutama sekali Xiaobue yang melihat ayahnya tewas, seolah-olah lupa akan kedukaan mereka dan bangkit berdiri, memandang kakek itu dengan wajah sayu. Kakek itu membungkuk, mengangkat tubuh Han Qi, disampirkan di atas pundaknya. Pada saat itu terdengar teriakan yang diseling isak tangis dan dari luar pintu gerbang masuklah seorang laki-laki bongkok, langsung meloncat ke dekat jenazah Kam Leong, berlutut dan menangis. Orang itu bukan lain adalah Gutoan, pelayan dan juga murid Kam Leong yang amat setia. Kakek tua renta itu mengangguk-angguk. Bahagialah orang yang memiliki kesetiaan seperti engkau. Akan tetapi, menangis tiada gunanya. Lebih baik urus jenazah majikanmu dan muridnya, kuburkan abunya di kuburan keluarga mereka. Gutoan menengok dan begitu pandang matanya bertemu dengan pandang mata kakek itu ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek tua renta sambil berkata, "Hamba mohon petunjuk." Kakek itu tersenyum, menggerakkan tangan dan telapak tangannya menekan kepala Gutoan. Pelayan menterika merasa hawa yang hangat dan makin lama makin panas memasuki kepalanya, terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebagai seorang pelayan yang dapat dikatakan juga murid seorang sakti seperti Kam Leong, si bongkok Gutoan ini maklum bahwa kakek tua renta yang memiliki sinar pandang mata yang luar biasa seolah-olah menyinarkan sesuatu yang mujizat, adalah seorang mahasakti yang kini sedang memasukkan tenaga gaib ke dalam tubuhnya. Tentu saja ia menjadi girang sekali dan membuka semua pintu jalan darahnya untuk menerima kekuatan sakti itu. Setelah kakek itu melepaskan telapak tangannya, Gutoan merasa betapa dadanya hangat dan nyaman, dan ketika ia menghaturkan terima kasih lalu bangkit berdiri, ia merasa tubuhnya ringan dan penuh semangat. Maka ia tidak mau membuang waktu lagi, maklum bahwa dalam saat yang penuh mujizat itu semua penjaga tidak ada yang dapat bergerak, cepat ia mengangkat jenazah Kam Leong dan Hu Teksan, kemudian melangkah lebar meninggalkan pintu gerbang itu dengan kedua jenazah di pundaknya. Suling dan kipas milik Kam Leong dia bawa pergi pula, diselipkan di pinggangnya. Kelak akan ternyata bahwa si bongkok Gutoan ini menguburkan abu jenazah kedua orang gagah itu di tanah pekuburan keluarga Suling Emas di Hitan, kemudian menjaga kuburan itu sampai menjadi kakek-kakek dengan penuh kesetiaan, dan sementara itu, ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab peninggalan Kam Leong ikut pula disimpannya dan sebagian dipelajarinya.
Setelah ia menerima tenaga sakti yang diberikan kakek itu kepadanya, Gutoan menjadi seorang yang amat lihai. Kakek tua renta itu menarik napas panjang penuh kekaguman atas sikap Gutoan. Seorang pelayan dapat mempunyai kesetiaan seperti itu, patut dicontoh oleh orang-orang yang merasa dirinya besar. Namun sesungguhnya, yang besar hanyalah pangkatnya atau keadaan lahiriah saja, sedangkan keadaan batinnya amatlah kecil dan rendahnya. Siapa kakek tua renta yang memiliki kesaktian luar biasa ini? Dan bagaimana ia dapat datang di situ bersama Maya dan Xiao Gui? Telah diceritakan di bagian depan betapa Maya dan Xiao Gui yang dijadikan perebutan di dalam pesta Choa Bengcu, telah ditolong oleh kakek aneh berambut putih. Kakek ini bukan lain adalah Bukek Xiansu, tepat seperti yang telah disangka oleh tokoh-tokoh Kang Ou di dalam pesta ulang tahun Choa Xinchu atau juga disebut Choa Bengcu. Memang sukar untuk dipercaya bahwa kakek itu adalah Bukek Xiansu, karena nama besar manusia dewa Bukek Xiansu sudah ada semenjak puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi memang sesungguhnya lah. Kakek itu adalah manusia dewa yang amat sakti Bukek Xiansu yang usianya sukar ditaksir bahkan tidak ada yang tahu berapa banyaknya. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.